Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sukacita kita pada hari ini dapat kembali bertemu, berkumpul untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah virtual SDK Papandesul Jumat 11 Februari 2022. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak dan Ibu, kita akan memulai saja ibadah kita dengan kita mengangkat pujian kepada Tuhan Yesus Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, telah menciptakan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, sungguh kami senantiasa bersuka cita ketika kami boleh datang menghampiri hadirat Bapa yang kudus dan mulia. Kami boleh merasakan berkat kenyataan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengangkat syukur kami, pujian dan sembah kami kepada Dia Bapa. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami nyatakan, khususnya di dalam ibadah pada hari ini, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau pimpin dan berkati kami, agar apa yang boleh kami nyatakan, biarlah kami dapat menyatakannya dengan penuh sukacita dan ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Inilah yang boleh senantiasa kami syukuri di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jam ibadah kami saat ini hingga selesai ke dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, kita sambut doa syukur kita dengan kita mengangkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada kesudahan, betapa
menyempurnakan ibadah kita kepada Tuhan. Kita sudah mengangkat pujian, kita sudah berdoa, dan kini sebentar lagi kita akan membaca merenungi firman Tuhan. Baiklah, firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Eston Hagai SPD, kita akan sambut terlebih dahulu dengan menyanyikan pujian Dia Buka Jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia bukanya jalanku yang menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalan yang menunggu dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Shalom, ya anak-anak, puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah virtual ya. Oleh karena itu kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya anak-anak, kita coba tundukkan kepala agar kebenaran firman Tuhan bisa meresap dalam hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Kau sungguh baik, Kau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan, yang Kau telah yang memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan dapat berkumpul Bapa dalam ibadah virtual ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Engkau berikan rasa fokus Bapa akan Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Agar firman yang dapat kami dengar Tuhan, dapat kami lakukan dan laksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau juga pakailah hamba-Mu ya Tuhan, yang akan memberikan Bapa kebenaran firman-Mu apa. Biarlah Kau yang berbicara Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik sayap-Mu Bapa. Biarlah Kau yang bersabda Bapa dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan segala permohonan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Anak-anak yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat spesial, sangat menguatkan hati kita tentunya ya. Dimana tema firman Tuhan hari ini yaitu tentang memaafkan. Nah, memaafkan. Ketika mendengar kata memaafkan, apa yang anak-anak pikirkan? Memaafkan itu sebuah tindakan yang sulit, pastor mungkin ya. Ya, tindakan yang jarang kita lakukan. Kenapa? Karena orang yang sudah merugikan kita, orang yang sudah mencelakakan kita, orang yang sudah menjelek-jelekan kita, ya, ngapain kita maafin? Kayaknya ya kayak gitu harusnya kita balas, pastor, bukan kita maafin. Nah itu anak-anak jangan seperti itu, ya. Ketika ada orang yang berbuat salah apapun itu, baik merugikan, baik menjelekan, baik itu membuat kita jadi kesel sama dia, itu anak-anak jangan sesekali untuk membalasnya. Ya. Justru kalau ada yang seperti itu, maafkanlah. Kalau bisa didoakan. Ya, didoakan Tuhan berkati dia agar dia tidak melakukan hal itu lagi. Kan itulah Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke lebih dalam, kita coba buka Alkitab kita, ya. Sudah siap semua Alkitabnya? Sudah ya? Yuk kita buka Alkitab kita buka di Kejadian. Ya, kitab yang pertama ya, Kejadian. Kejadian pasal 45. Ya, sudah. Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Ya, ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita nikmati pagi ini. Ya, perikopnya yaitu tentang Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya.
Ya, ini tentang kisah Yusuf. Mari kita baca Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ya anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam kisah Yusuf, Bapak punya suatu perumpamaan. Di mana ada 3 orang anak. Nah, di mana 3 orang ini, yang pertama namanya Rain. Ya, ingat ya, Rain. Lalu anak yang kedua namanya Sela. Ya, Rain, Sela, dan anak yang ketiga ini namanya Aldo. Ya. Nah, suatu ketika si Rain ini bertemu dengan Sela. Ya. Sela ini adalah seorang anak yang penjual kue. Ya. Si Rain ini orang yang sangat kaya. Ya. Dia anak yang kaya, punya banyak uang, sehingga ketika ketemu Sela, kamu anak penjual kue, malah diketawain. Yang malah direndahin si Sela ini. Padahal Sela ini sudah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Malah direndahkan. Ya, jadi suatu ketika si Rain ini, orang kaya tadi, ya, mengalami suatu kecelakaan. Ya, suatu kecelakaan di mana dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, akhirnya si Aldo, ya temannya Sela ini, coba tanya kepada Sela, Sela kamu mau kemana? Aku mau jenguk Rain. Buat apa kamu jenguk Rain? Gitu. Dia lagi sakit. Dia sedang mengalami kecelakaan, aku harus bertemu dengannya, aku harus memberikan dia semangat. Loh, Rain, si anak orang kaya yang sudah jelek-jelekin kamu, buat apa kamu datang ke dia? Buat apa kamu jenguk dia? Buat apa kamu kasih semangat ke dia? Dia kan sudah jelek-jelekin kamu. Dia bilang kamu anak jual kue loh. Emang kamu terima digituin? Sela bilang begini, iya nggak apa-apa, ya, aku memaafkan dia, ya. Karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, akhirnya si Aldo yang tadinya coba panas-panasin Sela, akhirnya dia sentuh hatinya. Ya, dan akhirnya Sela dan Aldo berangkat pergi ke rumah sakit untuk menjenguk si Rain. Anak-anak, dari perumpamaan itu kita belajar bahwa orang yang memaafkan, orang yang punya kerendahan hati yang tinggi, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Ya, jadi ketika si Sela dan Aldo ketemu sama si Rain ini akhirnya tersentuh hatinya. Padahal aku sudah menghina dia dan jelek-jelekin dia, tapi dia tetap sayang sama aku, tetap peduli sama aku. Akhirnya si Rain bertobat. Ya, bertobat karena si Sela ini mengikuti kebenaran firman Tuhan, yaitu memaafkan. Luar biasa anak-anak. Ya, anak-anak kita harus mengikuti sikap Sela ini. Dia memaafkan teman-teman yang udah jahat kepada dia. Ya. Kenapa? Karena Tuhanlah yang bimbing dia, Tuhanlah yang memakai dia, sehingga si Rain yang tadinya jahat itu jadi bertobat. Ya. Akhirnya dia sadar dari perbuatan Sela yang terpuji. Baik anak-anak, sekarang kita coba mendengarkan sedikit ringkasan tentang kisah Yusuf. Ya, di mana kisah Yusuf ini dia mengalami banyak cobaan yang luar biasa. Ya, sehingga dia diubahkan dari cobaan-cobaan itu, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi perdana menteri dari Mesir. Jadi dipakai oleh Tuhan. Sebelumnya dia banyak sekali cobaan. Ya, dari penjara, dari dia jadi budak, sampai dia masuk sumur juga pernah dialami Yusuf. Tapi dia dipakai oleh Tuhan, ya, diberikan mujizat oleh Tuhan sehingga dia menjadi perdana menteri dari Mesir. Ya, dan saudara-saudaranya yang tadi sudah jahat sama dia, ya, mendapat yaitu kelaparan yang luar biasa. Di daerah mereka sudah sulit untuk mendapatkan makanan, sehingga mereka terpaksa harus berangkat ke Mesir untuk mendapatkan persediaan makanan. Nah, ketika dia berangkat ke Mesir, dia bertemu dengan Yusuf. Nah, ya, orang yang sudah jahat sama orang yang baik itu biasanya dimalu. Ya, aduh, ketemu sama si ini,
malu saya, gitu kan ya. Aku pernah jahat buat dia, kayaknya dia bakal jahat sama saya. Nah itu hati-hati saudara, ya. Anak-anak jangan seperti itu, ya. Jadi cobalah untuk selalu berbuat baik. Jadi kalau kita ketemu sama orang tuh enak adem, ya. Tidak ada pertentangan ataupun yang namanya panikan karena kita berbuat jahat. Itu hati-hati ya anak-anak ya. Nah jadi ketika saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf, ya, Yusuf tadi mengatakan di Kejadian pasal 45 ayat yang kelima tadi, itu kata-kata Yusuf ke saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, itu kata Yusuf. Ya, dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini perkataan Yusuf yang luar biasa. Jadi Yusuf meyakinkan bahwa ini rencana dari Tuhan, di mana Tuhan memakai Yusuf untuk memberkati saudara-saudaranya, untuk memaafkan saudara-saudaranya, untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang tadi jahat, ketika mendapatkan maaf dari Yusuf, ya, akhirnya saudara-saudaranya tersentuh hatinya. Ya, akhirnya saudara-saudaranya merasa, oh, engkau sungguh baik Yusuf, saudaraku yang sangat baik. Akhirnya kita bisa berkeluarga lagi. Nah di situ dia, ya. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengajarkan pada kita untuk selalu memaafkan. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, ya, untuk memaafkan segala dosa-dosa kita dan kesalahan kita, ya. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus mengikuti cara Tuhan dalam memaafkan, ya. Semoga firman Tuhan ini menguatkan hati-hati kita, kehidupan kita, dan kita bisa melakukan dengan penuh semangat sukacita. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kemuliaan daripada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang telah memberkati kami anak-anak-Mu Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami belajar yaitu tentang memaafkan ya Tuhan, di mana kami harus mengikuti Engkau ya Tuhan yang selalu mengampuni segala dosa kami. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni atau memaafkan orang-orang yang di sekitar kami ya Tuhan. Pakailah kami selalu ya Tuhan menjadi berkat dan alat daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami juga akan Tuhan menutup Tuhan ibadah kami ya Bapa pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati Tuhan ibadah kami ya Tuhan. Engkau yang menyucikan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga ibadah kami menjadi berkat dan kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you anak-anak. Terima kasih. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu memberikan persembahan. Kita senantiasa bersyukur karena Tuhan begitu baik, hidup kita selalu diberkati oleh-Nya. Karena itu kita berikan berkat Tuhan yang terbaik di dalam kita persembahan. Nah, kita akan mengiringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Kini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau menjalani hari-hari kehidupan kita senantiasa berserah dan bergantung kepada Tuhan. Mari kita menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa
sampai bertemu lagi di dalam ibadah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati